Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita akan melakukan fermentasi kohe sapi dan serbu gergaji dengan menggunakan molase M4 dan air serta menggunakan tangki semprot. M4 yang akan kita gunakan yaitu sebanyak 3 tutup ya, 3 tutup itu sekitar 10 ml per tutupnya, berarti itu 30 ml yang akan kita gunakan bersama dengan air yang akan diisi ke dalam tangki berkapasitas 16 liter. Sekarang kita akan melakukan pencampuran antara M4 dengan air. Jadi 3 tutup botol yang kita gunakan kawan tani. Sedangkan untuk molasenya kita gunakan sebanyak 6 tutup botol. Itu untuk kapasitas 16 liter air dalam satu tangki. Setelah itu kita aduk merata. Jadi sambil kita melakukan pencampuran, kita simpan dulu campuran tadi itu sekitar kurang lebih 6 jam. Baru kita gunakan. Nah, sekarang proses selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan pencampuran antara serbu gergaji dengan kohe sapi. Ini serbu gergaji yang kita campurkan. Nah, setelah kita melakukan pengadukan, ini secara merata, lalu kita lakukan penyepraian atau penyemprotan kepada serbu gergaji tadi dengan kohe sapi yang telah kita campur menjadi satu. Ini kita sebentar kita akan balik lagi yang di tengah, terus yang di bawah. Jadi ada kadar airnya juga tidak boleh terlalu basah, ya, teman-teman. Nah, setelah kita melakukan penyepraian pertama, kita aduk lagi secara merata. Jadi yang di bawah kita angkat ke atas supaya juga ikut basah. Jadi seperti melakukan pencampuran semen ya. Sekarang kita, nah, setelah itu kita lakukan penyemprotan siram kembali, kawan tani. Ini kita semprotkan kembali secara merata. Nah, setelah selesai atau prosesnya setelah kita lakukan, nah kita ini akan tutup menggunakan terpal.
supaya tidak terkena sinar matahari secara langsung. Tujuannya agar tidak terkena sinar matahari secara langsung dan percikan air hujan. Jadi kita harus tutup. Jadi setelah prosesnya penutupan itu, lalu kita simpan sekitar 2 sampai 3 minggu. Nanti kita akan lihat hasilnya dan prosesnya seperti apa. Cukup sekian. Ketika dia lembab atau ketika dibuka dan jangan lupa bahagia, panas atau hangat, berarti jadi. Artinya berhasil fermentasi kita. Nah, setelah kita menunggu beberapa minggu, nah sekarang proses penggunaan di lahan. Ini yang kita taburi. Awalnya gundukan atau bedengan itu kita lubangin di bagian tengah. Kegiatan sebelumnya. Lalu seperti video kami sebelumnya terkait pupuk kandang yang telah kita fermentasi, kita tabur di tengah pupuk kandang bedengan itu secara merata. Video kami sebelumnya itu terkait awal bagaimana proses penaburan kapur dolomit dan pupuk kandang, dan hari ini atau sore hari ini merupakan proses akhir daripada kita taburkan beberapa bedengan. Nah, setelah kita taburi dolomit, kita lakukan penutupan. Jadi kita tutup kembali bedengan yang telah kita lubangi secara merata pula, sehingga hasilnya seperti ini kawan tani. Jadi ini untuk penanaman cabai. Nah, setelah itu kita melakukan penaburan kapur dolomit karena curah hujan di daerah kami sangat tinggi sehingga perlu untuk menjaga keasaman tanah. Jadi setelah kita tutup kohe sapi tadi atau pupuk kandang, kita taburi kapur dolomit di bagian atas dan kita tunggu sampai kapur dolomitnya larut dalam tanah dan siap untuk ditanami tanaman cabai. Jadi demikian untuk kegiatan kita hari ini, yaitu proses fermentasi kue sapi dan proses penggunaan di lahan, proses penaburan di lahan. Semoga menambah inspirasi dan wawasan buat teman-teman. Salam sehat, jangan lupa bahagia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.